Assalamualaikum majikan. Di misi kali ini Babu akan membahas salah satu buronan yang bisa dibilang paling legend ya di India. Sebuah negara yang katanya nggak cocok untuk traveler pemula karena saking padatnya, bisinya, dan semeraut kayak cobaan hidup. Lah ngomongin India kita jadi pengen nyanyi. Kabi kushi, kabi kamu. Udah balik nih, mic udah bener. Jadi kalian bisa dengerin suara merdu Babu lagi. Ya pokoknya majikan ya, buron ini tuh katanya bikin aparat kewalahan selama hampir 3 dekade. Karena si buronnya ini sangat menguasai medan hutan yang ekstrim untuk memang tempat persembunyian dan pelariannya yang menjadikan dia ini sulit dilacak. Emangnya apa sih yang dilakukan sama si buron itu? Yang ternyata dia itu melakukan perburuan liar dari ribuan gajah. Terus menyelundupkan kayu cendana juga ya, kayu hutan, dan bertanggung jawab atas hilangnya ratusan nyawa yang tidak sejalan dengan pola pikirnya. Wah, ini ceritanya kacau banget, bener-bener kayak film India yang panjang dan berbelit-belit. Tuh kan kita juga ngomongnya sampai berbelit-belit. Namanya itu adalah Kota Rajasa. Ya kok mati? Tes. Kota Rajasa. Semua orang takut padanya. Bukannya gengsi ya, namanya itu tuh Verapan, bukan Kertarajasa. Karena kita pas dengar ceritanya dan apa yang dia perbuat, kita jadi kepikiran sama Kertarajasa yang ada di Petualangan Sherina. Jadi kasus ini selain kayak film India, juga kayak kita nonton Petualangan Sherina. Apa ada Petualangan Sherina versi India? Pokoknya Sadam nggak mau dianterin sama Pak Anu. Berasa Sadam kita dulu pengennya ya, pengen jadi anak pemilik perkebunan adiwilarga yang luas banget, itu orang kaya pastinya. Tapi kenyataannya mah bapak kita mah boro-boro punya perkebunan begitulah. Di pasar minggu cuma bisa nanam apa sih, pohon cabai aja di belakang rumah, itu juga dipetikin mulu sama tetangga. Ngomongin apa sih ya? Udah lanjut aja lah, langsung ke kasusnya. Jadi nama lengkap dari si buron ini tuh adalah Kusi Munisami Verapan. Kalau salah ngomongnya mohon maaf aja, maklumin ya. Dia itu lahir di 18 Januari 1952 di antara perbatasan wilayah Karnataka dan wilayah Tamil Nadu di India. Pokoknya dua wilayah ini memang nantinya akan menjadi daerah jajahannya dan tempat kejahatan dari si Verapan. Dari kecil, Verapan ini tinggalnya tuh di desa yang jauh lah ya dari peradaban kota. Keluarganya bekerja sebagai pengembala, yang mana di sekitar rumahnya juga masih banyak tuh dikelilingi sama hutan-hutan belantara yang luas. Jadi nggak heran kalau dari kecil dia mah udah bolang sejati gitu, bocah petualang. Ya karena Verapan ini tumbuh di lingkungan yang bisa terbilang miskin ya, sekolah itu bukan semacam kayak prioritas dalam lingkungannya. Dimana dia sama anak-anak lainnya memang sehari-harinya ya ke hutan untuk berburu hewan untuk stok makanan. Dan Verapan ini juga dikenal punya karakter yang dingin dan keras. Dimana salah satu orang yang berpengaruh besar terhadap pembentukan karakternya tersebut adalah pamannya sendiri yang bernama Salbai Gounder. Dari kecil soalnya si Verapan ini sering ikut si pamannya ini keluar masuk hutan dan terbiasa juga menyaksikan tindak kekerasan sama kriminal yang dilakukan sama si pamannya itu semenjak kecil. Dan hal-hal seperti itulah yang terekam di memorinya. Perkara ternyata si paman yang selalu diintilin itu adalah pemburu dan penyelundup kayu hutan. Pokoknya sejak usia 10 tahun ya, Verapan itu udah megang senapan dan melakukan perburuannya. Tapi awalnya waktu itu hewan-hewan diburu macam apa sih? Burung, rusa, kelinci, mantan. Maksudnya babi begitu ya. Tapi setelah 1 tahun kemudian, setelah dirasa berpengalaman ya, Verapan ini akhirnya mencoba menembak gajah pertamanya dan berhasil. Di situ dia jumawa, ada rasa kesenangan tersendiri karena ternyata dia bisa merobohkan makhluk yang ukurannya jauh lebih besar daripada dirinya. Gading gajahnya dia ambil, terus dia coba jual sendiri dan hasilnya, loh kok ternyata dihargain mahal banget, tiba-tiba dia megang banyak uang. Dari situlah dia mulai ketagihan. Hutan itu bukan lagi dianggapnya sekedar menyalurkan hobi atau kesenangannya berburu mencari makan, tapi ternyata juga bisa menjadi ladang cuan. Sampai akhirnya Verapan ini usia 14 tahun, dia ini mulai lepas tuh dari bayang-bayang pamannya dan bergabung dengan kelompok pemburu liar yang lebih besar. Dari kelompok itu, Verapan ini mulai belajar cara menemukan dan berburu gajah. Mereka bisa menetap di dalam hutan selama berhari-hari sambil nunggu ada gajah yang datang. Begitu ada seekor gajah mendekat, kelompok itu bakal langsung nembak gajah itu. Dari kelompok ini juga, Verapan ini belajar ternyata di dalam hutan nih, selain yang berharga itu nggak cuma gajah yang bisa dijual, tapi ternyata kayu cendana juga bisa dijual karena memang merupakan salah satu komoditas paling berharga tuh di India. Akhirnya dia juga mulai belajar nih gimana caranya menghindari pantauan polisi hutan agar dia bisa nyembunyiin barang-barang selundupan tersebut dan bisa juga bertahan di alam liar seperti itu. Memasuki usia 20 tahun, Verapan ini mulai membangun jaringan kriminalnya sendiri. Jadi udah mulai individual, mulai merintis karir cenah.
Dia mulai merekrut tuh orang-orang dari desa-desa kecil yang memang memiliki kehidupan yang sulit seperti dirinya dulu. Ya dalam beberapa tahun aja, Verapan ini bukan lagi hanya sebagai anak buah dari kelompok pemburu gajah. Melainkan dia sudah menjadi seorang pemimpin yang ditakuti. Kalau di bio Instagram tuh udah jadi CEO. Kayak di drama-drama Cina. Tapi ini drama India ya. Kalau dulu dia hanya menjalankan perintah dari ketua geng dan dapat upah aja dari apa yang dia kerjakan, sekarang dialah bosnya, dialah CEO-nya gitu. Dia juga yang nanganin semua transaksi kepada para penada, yang tentunya koneksi itu dia dapatkan sewaktu menjadi anak buah ya. Dan di posisinya ini, dia bekerja bukan lagi untuk bertahan hidup sehari-hari buat makan gitu, enggak. Tapi dia bekerja untuk sebuah skema bisnis kotor yang membuatnya menjadi kaya raya gemari pahala jinawi. Bayangin aja ya, dia sudah menghasilkan banyak uang dari perdagangan gading tuh. Dimana gajah-gajah yang telah terbunuh itu diperkirakan sekitar 2000 gajah, gengs. Dan perburuan gajah yang dilakukan sama si Verapan ini dilakukan secara gila-gilaan. Maksudnya masif banget. Akibatnya, jumlah kawanan gajah yang menurun drastis. Yang mana hal ini tuh berimbas pada gangguan ekosistem alam. Pemerintah India yang tahu itu tentunya nggak tinggal diam. Dimana pemerintah ini mulai meningkatkan patroli hutan dan melarang adanya praktik jual beli gading gajah. Dan tentunya memperketat pengawasan. Alhasil saat itu banyak penada gajah yang jadi pada takut dan sempat menghentikan pembelian gading daripada dia ketangkep. Makanya si Verapan ini jadi bingung, dia harus ngejual gading-gading itu tuh kemana. Dia putar otak lagi deh dan mengubah prioritas sementaranya berjualan gading menjadi berjualan kayu cendana ilegal. Langsung deh dilakukan pembebatan hutan yang lagi-lagi dia lakukan secara masif. Yang sepanjang hidupnya katanya si Verapan ini dikatakan sudah mendebang dan ngejual sekitar 10.000 kayu cendana dengan keuntungan 1 miliar rupiah. Atau sekitar 186 miliar gitu. Demi dewa. Yang lagi-lagi, pembabatan hutan ini tuh menarik perhatian Departemen Kehutanan ya. Karena ya, hutan-hutan jadi gundul. Wah, nggak bisa didiemin nih. Ada orang yang merusak lingkungan yang dia pikir dia yang paling hebat, sikat. Tapi dari awal ini kita bilang ceritanya kayak di film-film India ya, di mana pada tahun 1972, saat polisi hutan ini gencar patroli dan mau melakukan penangkapan, tahu-tahu malah ditemukan ada seorang polisi hutan yang tergeletak tak bernyawa di dalam hutan. Di situ diduga si Verapan ini berarti telah melakukan pembunuhan pertamanya terhadap manusia, udah bukan lagi hewan, dimana mungkin pada saat itu dia kepergok dan akhirnya menghabisi polisi tersebut. Nah, kematian dari polisi hutan inilah yang menjadi semacam awal kalau kelompok Verapan ini ternyata nggak bisa dianggap remeh. Mereka itu sudah dinilai kejam dan rela melakukan segala cara. Karena fun fact-nya ya, ternyata kelompok Verapan ini tuh juga OP. Tahu nggak lu pada OP apaan? Bahasa Gen Alpha zaman sekarang itu, pada kagak tahu ya? Yuh, dasar pada milenial lu. Nih, Babu Genzi kasih tahu ya, OP itu singkatan overpower. Dimana kelompoknya Verapan ini tuh punya pengetahuan yang luas, gengs, tentang hutan, punya kemampuan bersembunyi juga di antara pepohonan tanpa meninggalkan jejak. Macam kayak tentara terlatih dan punya jaringan ordal gitu loh. Alias orang dalam, karena ternyata memang mereka dilindungi sama warga sekitar sana. Kok bisa warga malah melindungi mereka? Soalnya kelompok Verapan ini juga berbagi hasil uang curian ke warga sekitar. Tapi konsepnya sebenarnya bukan kayak Robin Hood yang berbagi dengan orang miskin, nggak begitu. Sifat Verapan ini lebih ke transaksional, gengs. Kayak, lu umpetin gue, lu diem-diem aja, nanti gue bayar. Tapi kalau lu sampai bocor, sampai cepu, nyawa lu melayang. Ujung-ujungnya mah diancam. Jadi sebenarnya warga kayak semacam nggak punya pilihan. Mereka takut juga sama gengnya si Verapan ini. Jadi mending nurut aja, diam, tutup mulut, dan dapat uang. Soalnya bukan apa-apa majikan. Isu soal kekejaman dari geng ini tuh sudah menyebar kemana-mana. Polisi juga udah mulai deh tuh turun tangan setelah mendengar desas-desus meresahkan tentang adanya kelompok ini. Apalagi tadi udah ada satu korban polisi hutan. Tapi lagi-lagi kayak di film-film, setelah berhadapan dengan geng tersebut, malah makin banyak polisi-polisi yang jatuh berguguran. Bener-bener kayak musuh yang sulit ditaklukkan. Polisi-polisi yang dikirim untuk nangkap si Verapan ini seringkali tidak kembali, alias hilang di dalam hutan. Tahu-tahu ntar dicari ditemukan udah nggak bernyawa gitu dengan kondisi mengenaskan. Tentunya hal ini tuh menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mengusik kelompok si Verapan ya. Namun di sisi lain, selain polisi nih, ternyata banyak juga memang yang kagak suka tuh sama kelompoknya si Verapan, yaitu para penjahat-penjahat saingan yang sama-sama sebenarnya preman hutan istilahnya. Karena meskipun sama-sama penjahat ya, tapi kalau si kelompoknya Verapan ini kan melakukan penebangannya tuh terlalu masif. Semua lahan diambil gitu loh, kayak maruk serakah. Makanya tiap kali ada polisi yang mencari untuk menangkap si Verapan, kok mereka ini ujung-ujungnya kayak tahu ya Verapan di mana. Yang ternyata memang dicepuin sama para saingannya itu. Mengetahui hal tersebut, kagak terima nih si Verapan nih. Dia habisin satu-satu loh, itu siapa-siapa aja yang berani cepuin dia. Pokoknya siapa aja yang berani menghalangi jalannya itu bakal habis sudah sama si Verapan. Lah Verapan, udah biarin aja ya. Verapan lah terserah lah. Mau itu polisi, petugas hutan gitu, atau informasi yang cepu,
Jepret. Maka dari itu si Verapan ini sampai dijuluki Batosai si pembantai. Enggak dong, beda cerita ini dong. Ya lu pada rooming nih, pasti kalian pada tahu nggak majikan tuh dulu ada kartun Samurai X di SCTV. Kagak tahu, ya taunya apaan sih, gosip gitu, cek and recheck apa sinetron tersanjung. Lah berber milenial mentok ya. Kagak ada julukan-julukan majikan, si Verapan kagak dijulukin apa-apa, kita bercanda doang, namanya juga makin terdengar mengerikan aja maksudnya di kalangan warga, kayak itu orang jahat tuh, hati-hati tuh. Untuk bisa menangkap Verapan, pemerintah itu akhirnya menugaskan seorang ahli dalam perang di hutan namanya Srinivas. Jadi kalau ada penjahat atau musuh di dalam hutan dalam dunia kemiliteran, dia tuh Srinivas tuh ahlinya, repot banget namanya. Srinivas tuh ahli dalam hal-hal seperti itu untuk perang di dalam hutan, melakukan penyergapan di medan-medan di hutan begitu. Ya udah mulai dari situ Srinivas ini mulai mengintai dan mengamati sampai 3 tahun lamanya loh majikan. Jadi segitunya dia nih prepare menghadapi si Verapan yang nggak bisa gerasak gerusuk nih buat nangkap dia. Setelah 3 tahun itu, akhirnya di tahun 1986 Verapan ini ketangkap dan dia dibawa ke posko tempat biasa nih polisi patroli hutan tuh yang ada di dalam hutan. Memang waktu itu nggak bisa langsung dibawa ke penjara ya, karena kan ini lokasinya penangkapannya di dalam hutan belantara yang lebat begitu. Pokoknya di situ dia diinterogasi kayak, kamu kerja sama siapa? Di mana kamu nyembunyiin kayu-kayu selundupan kamu? Basecamp kamu sebenarnya di mana? Yang semuanya dijawab sama si Verapan. Dari situ berangkatlah timnya Srinivas ini untuk mengecek kebenaran lokasi yang disampaikan sama si Verapan tadi. Nah, tapi karena Verapan tahu nih kondisi posko di tempat dia ditahan itu jadi lenggang, karena sebagian lagi kan pasti pada ngecek ke lokasi tempat yang tadi disebutkan. Disitulah kesempatan dia buat kabur, lolos, gengs. Makanya Srinivas ini akhirnya melakukan strategi lain untuk bisa menangkap Verapan lagi, yaitu dengan melakukan pendekatan ke warga-warga desa. Dia bangunin jalan, dia gali sumber air bersih, dia bangun 40 rumah untuk warga miskin, dia buka lapangan pekerjaan, yang semua itu juga sebagian memakai duit pribadinya. Untuk apa? Bukan mau nyalonin caleg, nggak beda. Biar banyak yang simpati aja sama dia dan menjadi loyal sampai bersedia menjadi mata-mata untuk ngasih tahu pergerakan Verapan. Ya sebenarnya 11-12 sih sama yang dilakukan dengan Verapan, dimana kan dia membayar warga-warga tersebut. Tapi kalau Verapan kan dengan ancaman. Kalau si Srinivas ini jatuhnya ya ngebayar dengan cara yang lebih halus gitu kan, bangunin jalan, gali sumur segala macam, sehingga warga-warga ini jadi lebih loyal dan bisa menjadi mata-mata untuk si Srinivas. Makanya dari situ Srinivas mulai tahu nih di mana keluarganya si Verapan tinggal, terus aktivitasnya si Verapan setiap harinya ngapain. Pokoknya dia udah siap nih mencari celah buat nangkap si Verapan lagi. Tapi ternyata hal tersebut diketahui sama si Verapan, di mana warga-warga yang berkhianat nih, yang cepu, jadinya pada dihabisi sama dia. Ada yang didor kepalanya, ada juga yang diputung kepalanya. Serem banget ya. Segitu sadisnya si Verapan tuh. Ya jadinya semua orang yang tadinya mau berpihak ke Srinivas lah pada takut semua. Yang semenjak itu Srinivas kehilangan informasi apapun terkait si Verapan. Pada nggak mau bilang, pada tutup mulut. Lanjut di tahun 1990, polisi ini dapat informasi lagi yang katanya kali ini Verapan bakal melakukan transaksi jual beli kayu cendana di sebuah tempat. Yang setelah dapat informasi itu, petugas niatnya mau melakukan OTT, operasi tangkap tangan. Dan ternyata transaksi itu beneran terjadi. Namun lagi-lagi sayangnya si Verapan berhasil melarikan diri. Orangnya sih berhasil kabur gitu kan, tapi kayu cendana yang tadinya mau dijual ya ditinggal, nggak bisa dibawa gitu. Alhasil si Verapan rugi besar. Nah, karena ngerasa bisnisnya diganggu, Verapan bete dia. Dia benci banget sama polisi, terus dendam juga lah sama si Srinivas yang bertahun-tahun kayak ngincar ngerecokin usahanya kan. Makanya di tahun 1991, Verapan ini berniat untuk balas dendam. Pada Juni 1991, masa penugasan dari Srinivas ini mau berakhir. Nah, hal itu membuat pengamanan untuk dirinya juga berkurang, karena kan udah nggak menjabat tugas. Dimana pas jabat kemana-mana mah dia selalu dikawal macam kayak menteri. Tapi setelah masa jabatannya udah mau selesai, ya nggak ada lagi yang ngawal. Nah, di masa-masa dia udah mau pensiun itu, dia itu malah dapat pesan yang memang sengaja dikirim sama Verapan kepada salah seorang informan. Dimana Verapan nih bilang ke informan tersebut kayak, tolong bilangin dong ke Srinivas kalau gue udah capek juga, udah tua, kalau kabur-kaburan mulu, gue mau nyerah. Tapi ada syaratnya. Si Srinivas nih harus datang sendiri ke gue, nggak boleh bawa pasukan. Pokoknya kita mau ngomong lah 1 lawan 1 gitu, 4 mata gitu untuk menyelesaikan semuanya. Ya alasannya kalau Srinivas bawa petugas-petugas lain, udah pasti si Verapan bakal ditembak di tempat. Dimana di sini niatnya Verapan kan bukan buat mati konyol begitu ya, dia cuma mau menyerahkan diri. Minimal ya di penjara gitu jadi bunuh. Dan dengan mudahnya si Srinivas percaya. Dia
datang tuh sendirian tanpa penjagaan. Yang terjadi adalah dia dihabisi di tempat secara brutal sama si Verapan lah, dijebak. Meninggalnya Srinivas ini bikin kepolisian berduka. Mereka kelabakan dan pengen cepat-cepat nangkep Verapan. Pada dendam juga akhirnya ke Verapan. Tapi masalahnya si Verapan ini kan selalu kabur-kaburan dari satu hutan ke hutan lain. Mulai dari wilayah hutan di Karnataka hingga ke hutan wilayah Tamil Nadu. Yang mana wilayah tersebut kan udah sangat dia kuasai dari kecil gitu ya. Memang tinggalnya di perbatasan dari dua wilayah itu yang tadi kita udah ceritain di awal. Nah masalahnya kedua wilayah tersebut, Karnataka sama Tamil Nadu, itu tuh macam kayak negara bagian yang punya otoritas masing-masing. Dimana polisi nggak boleh asal ngelewatin daerah perbatasan di kedua wilayah itu, harus ada izinnya segala macam lah, ribet pokoknya. Dan tentunya itu membatasi ruang gerak polisi ya untuk menangkap si Verapan. Jadi akhirnya di tahun 1992, pemerintah dari Karnataka sama Tamil Nadu ini bersatu tuh membentuk satuan tugas khusus yang disebut STF, Special Task Force. Dimana satuan ini tuh akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian dari Verapan. Dan salah satu kaki tangan Verapan nih yang bernama Guru Nathan itu juga berhasil dilumpuhkan. Tapi lagi-lagi si Verapannya mah berhasil kabur. Cuma dari situ si Verapan baru tahu nih ternyata ada satuan khusus baru yang sengaja dibentuk untuk menangkap dirinya. Makanya dia berpikir nih merencanakan taktik dengan nyebarin rumor kalau ya ceritanya dia akan transaksi di titik A. Yang setelah petugas pada datang tuh tiba di lokasi di titik A, di situ Verapan dan kelompoknya udah siap untuk menghabisi semua petugas yang datang alias dijebak. Jadinya para petugas STF ini tuh kehilangan banyak anggotanya, gengs. Sampai di tahun 1993 ya, Verapan ini nargetin dari ketua STF yaitu perwira tinggi Gopal Krishnan. Dia pajang itu poster-poster muka si Gopal ini dengan kalimat-kalimat ancaman Gopal mau dibunuh sama Verapan. Jadi terang-terangan si Verapan ini mengibarkan bendera perang agar ketahuan sampai ke si Gopal gitu ya, diprovokasi. Nah dari POV Gopal sendiri, kalau dia diemin itu kayak dia nggak ada harga dirinya dong, dia perwira masa nggak nanggepin, dijelek-jelekin di poster gitu sama si Verapan. Tapi kalau dia lawan, taruhannya nyawa, karena yang udah-udah kan Verapan terus yang menang. Tapi pada akhirnya dia terkompor juga, maksudnya panas juga. Akhirnya si Gopal sama timnya ini yang berjumlah puluhan orang melakukan konvoy itu menggunakan mobil sama bis juga untuk masuk ke dalam hutan mencari si Verapan. Ngamuk gitu loh. Tapi lagi-lagi ternyata itu semua kan hanya jebakan. Karena di dalam hutan itu udah banyak dipasang ranjau, gengs, yang menyebabkan kendaraan-kendaraan yang dinaikin sama Gopal dan timnya itu pada meledak. Sebanyak 22 petugas meninggal. Tapi kalau perwira Gopal sebenarnya selamat, cuma mengalami luka serius hingga membutuhkan 9 kali operasi sampai bisa pulih kembali. Nah, sama seperti timnya Srinivas terdahulu, walaupun kehilangan banyak anggota ya, STF ini tuh nggak nyerah. Pada Mei 1993, mereka ini menangkap dan menginterogasi anggota keluarga dan istri dari Verapan, yang diyakini mereka semua yang mendukung perbuatan ilegal dari Verapan dan mengetahui tempat persembunyian Verapan di mana. Dan dari informasi-informasi tersebutlah STF ini akhirnya berhasil nangkap belasan kaki tangannya Verapan. Tapi kelompoknya Verapan ini nggak tinggal diam. Mereka balas dendam lagi dengan nyulik dan ngabisin beberapa anggota STF. Jadi kayak balas-balesan, culik-culikan, gengs. Bentrok terjadi berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Banyak dari kedua belah pihak yang gugur satu sama lain. Tapi ada dengkotnya si Verapan yang diincar nih masih lolos-lolos baik. Dan yang lebih gilanya, setelah Verapan nggak cuma jadi pemburu dan pembunuh, dia ini juga akhirnya menjadi penculik, gengs, buat geger satu India. Karena dia mulai tuh nyulik-nyulikin polisi berpangkat, politisi, pengusaha, bahkan aktor terkenal buat dimintain tebusan buat duit memang. Yang kalau tuntutannya nggak dipenuhi, bisa dipastikan korban yang diculik itu tidak selamat. Mulai gila banget nih, udah kayak Joker. Awalnya, pada tanggal 13 Juli 1997, Verapan ini telah menculik 10 petugas kehutanan. Dan mereka akhirnya dibebaskan setelah disandra selama kurang lebih 7 minggu setelah si Verapan ini memang dapat uang tebusan dari pemerintah. Lalu pada tanggal 8 Oktobernya, Verapan ini menculik lagi 2 orang pembuat film dokumenter tentang satwa liar yang kebetulan lagi keliling di dalam hutan untuk ya namanya proses syuting dokumenter di hutan. Verapan kira awalnya 2 orang ini adalah petugas yang lagi nyamar sosokan mau syuting film. Tapi setelah 10 hari ditahan, kecuriganya Verapan tuh hilang. Jadi mereka pun dibebaskan tanpa tebusan. Karena kan ya salah tangkap lah ya. Kedua orang itu tuh namanya Kupakar sama Senani. Yang setelah mereka bebas, mereka menceritakan tuh gimana sosok Verapan di mata mereka. Menurut mereka berdua, Verapan itu tuh punya kemampuan buat dekat sama satwa liar. Bener-bener macam Tarzan katanya, gengs. Dia tuh mengenali tabiat hewan dan dapat menirukan banyak suara hewan. Tapi gimana pun juga ya Verapan ini bukan tokoh baik ya. Lah orang gajah aja dia habisi. Jadi kedua orang ini tuh juga menceritakan sisi gelap dari Verapan, di mana mereka menyaksikan langsung kejahatannya si Verapan dalam memburu hewan-hewan, dan beberapa di antaranya ini terekam dalam bentuk audio maupun video, habis itu diserahkan ke media. Dari situ makin kesebarlah nama si Verapan di seluruh India.
viral. Nah, untuk meredam semua ini, pemerintah akhirnya meluncurkan operasi besar-besaran lagi untuk nangkep Vera Pan. Tapi entah kenapa ya, Vera Pan ini selalu selangkah di depan begitu kayak Yamaha. Dia kagak pernah ketangkep, habisnya geng capek kita. Karena dia tuh sangat mengenal hutan lebih baik daripada siapapun. Udah macam kayak kuncennya gitu loh. Dia tahu kapan harus nyerang dan kapan harus sembunyi. Namanya sendiri bukan lagi sekedar masuk ke dalam daftar buronan, tapi udah jadi legenda gitu, legenda buron saking licinnya kagak bisa ketangkep-ketangkep. Sampai-sampai ya, saking udah hopelessnya, udah bingung gimana caranya nih nangkap orang, pemerintah sampai sempat bikin sayembara, gengs, untuk mau ngasih uang tunai senilai puluhan juta rupiah kepada siapa saja yang bisa menangkap si Vera Pan dalam keadaan hidup ataupun mati. Dan pengumuman sayembara ini tuh nggak bikin Vera Pan ngerasa takut atau terancam sih, karena dia punya pengikut-pengikut yang loyal. Yang setelah berhasil lolos berkali-kali nih, pengikutnya Vera Pan justru makin banyak karena si Vera Pan ini makin dianggap punya kemampuan dan kekuatan macam dijadiin guru. Karena makin banyak orang-orang yang tergiur dengan caranya si Vera Pan nyari duit ya. Dia nyulik-nyulikin orang, minta tebusan, duitnya gede. Yang gongnya ya, seperti kayak mau ngeledek si sayembaranya pemerintah nih. Di tahun 2000, Vera Pan mengambil sebuah tindakan gila yang bikin satu India gempar. Di mana dia menculik yang namanya Rajkumar, seorang aktor besar legendaris di industri film. Yang begitu berita penculikan Rajkumar ini tersebar, para fansnya mengamuk. Mereka menuntut pemerintah untuk segera ambil tindakan. Awas aja kalau Rajkumar nih idola kita sampai kenapa-napa. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota. Dan media juga terus memberitakan perkembangan dari kasusnya Rajkumar. Pokoknya Rajkumar ini disandra kurang lebih selama 100 hari, gengs, di dalam hutan belantara. Bener kayak cerita film ya. Seru kan makanya? Ya karena tuntutan dan demi keamanan dari sang aktor, akhirnya pemerintah ini tuh terpaksa menuruti si Vera Pan dengan ngasih ya uang tebusan. Akhirnya Rajkumar dibebaskan dalam keadaan selamat. Setelah kejadian tersebut, kira-kira apa yang terjadi? Ya si Vera Pan makin merasa di atas awan. Dia makin ngerasa semua orang takut sama dia, dan memang begitu kenyataannya sampai pemerintah aja keok ngasih tebusan. Makanya abis itu pada tanggal 25 Agustus 2002, kelompoknya Vera Pan ini nyulik orang penting lagi, yaitu mantan Menteri Pertanian Nagapa. Pada malam itu caranya kelompok Vera Pan ini nyelinap masuk ke rumahnya si Pak Nagapa. Di rumah tersebut sebenarnya mah ada security-nya, tapi ya kelompoknya si Vera Pan ini lebih banyak dan bisa masuk sampai lolos dengan mudahnya. Mereka nyulik Nagapa terus membawanya ke dalam hutan. Dengan skema yang berulang, si Vera Pan minta tebusan yang besar. Tapi kali ini pemerintah nggak mau, karena mereka tahu si Vera Pan ini tuh aji mumpung gitu ya. Dan mereka akhirnya memilih melakukan usaha penyelamatan dengan strategi mau langsung nyergap ke TKP nyelamatin Nagapa. Soalnya kalau diturutin terus ya kagak berhenti-berhenti. Tapi ternyata rencananya mah kacau. Karena Vera Pan tahu pemerintah ini nggak mau ngasih tebusan dan pasti akan berusaha nyergap tempatnya dia. Jadi si Vera Pan mikir nggak ada gunanya juga berarti nyekap si Nagapa, mendingan langsung dihabisin aja. Akhirnya pada tanggal 8 Desember, Nagapa ditemukan tidak bernyawa di dalam hutan, jadi dibuang aja udah. Makin kalang kabut pemerintah, udah banyak nih korban-korban yang berjatuhan dan mereka kali ini nggak bisa kecolongan lagi. Karena kalau sampai kecolongan, kepercayaan masyarakat pasti akan makin turun. Pemerintah udah nggak boleh lagi setengah-setengah menangani kasus ini. Mereka akhirnya nurunin banyak orang yang benar-benar terlatih. Ditambah mereka juga udah nggak bisa ngandelin manusia doang. Karena dari kemarin-kemarin udah banyak anggotanya yang pada gugur kan. Akhirnya mereka juga memanfaatkan teknologi alias teknologi. Di mana mereka ini menggunakan satelit dan alat komunikasi untuk melacak keberadaannya si Vera Pan. Pemerintah India kali ini nggak main-main. Mereka jauh lebih prepare dari kemarin-kemarin untuk melakukan penyergapan ke Vera Pan. Dan efeknya mulai berasa nih. Vera Pan kayak mulai tahu dia dibuntutin dan mulai trust issue sama beberapa pengikutnya yang dia kira bakal berkhianat. Dia pokoknya mulai insecure, mulai ketakutan, mulai paranoid, gak mau menetap di satu tempat alias pindah-pindah terus. Hingga di tahun 2004, pemerintah ini menyusun operasi rahasia yang melibatkan agen khusus, informan, dan strategi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan selalu berfokus pada jumlah personil dan kekuatan senjata, yang mana ternyata strategi tersebut selalu gagal ya, karena ujung-ujungnya semua anggotanya dihabisi sama Vera Pan yang lebih jago di dalam hutan bertarungnya. Maka dari itu kali ini strateginya dirancang untuk memancing para pengikut-pengikutnya si Vera Pan untuk keluar dari kelompoknya Vera Pan. Selama beberapa bulan, pasukan khusus itu tuh mulai mendekati beberapa orang yang pernah bekerja dengan Vera Pan. Mereka nyari tahu nih siapa aja yang ngerasa nggak puas sama kepemimpinannya Vera Pan. Jadi kayak didoktrin, dideketin terus, diajak negosiasi, buat disuruh berkhianat dengan iming-iming ya imbalannya nanti kamu bebas, nggak bakal kita kasusin, kamu malah dapat uang nanti. Yang ujung-ujungnya mereka semua sekarang jadi kaki tangannya para polisi gitu. Ya hampir mirip sebenarnya sama pendekatannya Srinivas ke warga-warga di awal yang disuruh jadi khianat ya. Dari sinilah tapi permainannya Vera Pan berakhir. Vera Pan tahu zamannya mulai berubah
Di mana polisi sekarang memiliki perlengkapan yang lebih canggih, sementara dirinya udah menua dan nggak punya teknologi. Dia hanya mengandalkan kemampuannya bertahan hidup di dalam hutan yang memang sudah dia kuasai aja. Makanya dia sadar kalau dia nggak selamanya bisa sembunyi di dalam hutan itu. Hutan bukanlah lagi tempat yang aman, karena udah mulai banyak nih penyusup-penyusup yang masuk untuk mengintai dirinya. Nah, kebetulan juga pada saat itu posisinya, petugas sudah tahu nih kalau matanya Verapan itu bermasalah perkara dia punya katarak dan membutuhkan pengobatan. Ya namanya semakin tua kan, kalau namanya katarak kan udah rabun ngelihatnya. Sehingga dipancinglah si Verapan ini. Salah seorang kenalan Verapan yang sebenarnya sudah berkhianat ya, karena sudah didoktrinnya dipancing, datanglah ke si Verapan dan memberikan sebuah tawaran. Dibilang kayak, udah gue bisa bantuin lu keluar dari sini karena gue punya jalur dan rute yang aman, gak diketahuin polisi, buat untuk lu bisa kabur naik ambulans sekalian untuk berobat ke rumah sakit di tempat yang jauh buat ngobatin mata katarak. Setelah lama menimbang-nimbang ya, Verapan setuju untuk mengambil kesempatan tersebut karena ya kalau dia cuma ngedondong di hutan dengan mata yang rabun, lama-lama dia juga akan kalah. Tapi yang Verapan nggak tahu kalau ternyata sebenarnya dia sudah masuk ke dalam jebakan. Dimana pada malam 18 Oktober tahun 2004, Verapan bersama 3 orang kepercayaannya masuk ke dalam mobil ambulans yang sudah disediakan itu. Mobil yang seharusnya membawa mereka itu jauh ke rumah sakit ya, tapi malah berhenti di satu titik dan langsung dikepung sama polisi. Ya cuma pastinya Verapan ini nggak langsung nyerahin diri ya, dia melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata tuh ke segala arah kayak membabi buta sebagai bentuk perlawanan. Tapi polisi nggak bisa membiarkan si Verapan kabur kali ini. Makanya dari situ, daripada ada korban lagi, polisi pun terpaksa menembak mati Verapan di tempat. Dan misi pun selesai. Gak lama setelah itu, berita tentang kejatuhannya Verapan tersebar di seluruh India. Pemerintah dan aparat merayakan kemenangan besar ini karena mereka akhirnya berhasil menghentikan sosok yang telah menjadi ancaman selama kurang lebih 30 tahun, guys. Bener-bener kayak udah ngalahin raja terakhir rasanya ya. So itu majikan, sebuah kasus macam di film yang susah bener nih untuk mengalahkan si Verapan. Bener-bener kayak bikin gregetan sampai 30 tahun, bayangin. Dan ujung-ujungnya akhirnya ketangkap ya sebenarnya karena faktor U, alias usia, umur gitu. Dimana si Verapan udah lagi nggak muda, nggak energik, sampai harus operasi katarak, makanya sampai bisa dijebak. Ya persis kayak di film-film India, makanya kayak suka lama-lama gitu kan. Kalau film India 3 jam bertele-tele gitu kan, nggak selesai-selesai. Ini juga ceritanya berbelit-belit, kagak selesai-selesai. Habisnya penjahatnya nggak ketangkep, dan polisinya juga kayak, gimana ya, gagal mulu lah bikin gregetan. Tapi seru ya, ternyata ada cerita kayak begini, macam Tarzan tapi versi penjahat gitu ya. Ya terima kasih banyak ya majikan yang udah selalu setia nontonin. Jangan lupa untuk klik subscribe ya buat yang belum. Tinggal diklik aja gitu gratis. Sama minta tolong untuk klik tombol like ya juga. Dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.